Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami adalah kelompok 6 pada mata kuliah Psikologi Kepribadian dari Departemen Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Kami akan membahas salah satu teori kepribadian, yaitu teori interpersonal Harry Stack Sullivan. Sebelum membahasnya, berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 6. Halo, saya Anita. Saya Devina. Saya Zaki. Saya Verina. Saya Farah. Saya Haifa. Dan saya Narya. Jadi, siapa sih Harry Stack Sullivan itu? Harry Stack Sullivan ialah seorang kelahiran Amerika pertama yang mengembangkan teori kepribadian yang dikenal dengan Interpersonal Theory of Psychiatry. Menurut Sullivan, perkembangan manusia yang sehat akan tergantung pada kemampuan seseorang dalam membangun keintiman dengan orang lain. Ironisnya, hubungan-hubungan ia sendiri dengan orang lain seringkali tidak memuaskan. Ketika ia masih kecil, ia merupakan anak yang kesepian dan terisolasi. Ketika ia remaja, ia mengalami setidaknya 1 episode skizofrenia. Dan ketika dewasa, sebagian besar hubungannya tidak berkualitas dan tidak pasti. Sullivan lahir di Norwich, New York pada tanggal 21 Februari tahun 1892, satu-satunya anak yang hidup dari keluarga Irlandia Katolik yang miskin. Ibunya memanjakan ia secara berlebihan karena ia merupakan satu-satunya anak yang hidup dan bertahan setelah 2 kakaknya meninggal. Sedangkan ayahnya merupakan orang yang pendiam, pemalu, dan tidak memiliki hubungan erat dengan Sullivan. Sullivan memulai pendidikan tingginya di Universitas Cornell. Namun Sullivan harus menghadapi masalah besar di sana dan memutuskan untuk tidak pernah melanjutkan pendidikannya di sana setelah 1 tahun skorsing. Akhirnya, pada tahun 1911, ia masuk ke Universitas Chicago dan berhasil meraih gelar Medical Doctor pada tahun 1917. Setelah itu, Sullivan menunjukkan keterampilan yang cukup sebagai ahli penyakit dalam. Namun, ia lebih suka berkarir di psikiatri. Oleh karena itu, Sullivan mempelajari dan memperdalam ilmu psikoanalisis dan berhasil mendirikan praktiknya sendiri. Seperti Freud dan Jung, Sullivan melihat kepribadian sebagai sistem energi. Energi dapat muncul sebagai tension atau potensi untuk melakukan tindakan, dan tindakan itu sendiri atau energy transformation. Transformasi energi akan mentransformasikan tegangan menjadi tingkah laku covert atau overt yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan mengurangi kecemasan. Sullivan membagi ketegangan atau tension menjadi 2, yaitu kebutuhan dan kecemasan. Kebutuhan atau needs adalah ketegangan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan biologis antara seseorang dan lingkungan fisiokimianya, baik di dalam maupun di luar organisme. Kebutuhan terbagi menjadi 2, yaitu general needs yang terdiri dari kelembutan atau cinta, oksigen, air, dan makanan, serta zonal needs yang terdiri dari bagian tubuh tertentu seperti oral, genital, dan manual. Sedangkan kecemasan adalah tegangan yang berlawanan dengan tegangan-tegangan kebutuhan dan memerlukan tindakan cepat untuk melepaskannya. Selanjutnya, ada transformasi energi yang akan mentransformasikan tegangan menjadi tingkah laku. Tingkah laku yang ditransformasikan dapat berupa gerakan yang terlihat secara kasat mata dan kegiatan mental seperti pikiran, persepsi, dan ingatan. Meskipun Sullivan memandang tegas sifat dinamisme kepribadian, namun menurutnya ada beberapa aspek kepribadian yang stabil dalam waktu yang lama, yaitu pertama, dinamisme. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku atau transformasi energi, baik terbuka maupun tersembunyi yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. Dinamisme yang melayani kebutuhan kepuasan organisme melibatkan bagian tubuh, yakni alat reseptor, efektor, dan sistem syaraf. Dinamisme terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, malevolence atau kedengkian, yaitu perasaan yang muncul pada sekitar umur 2-3 tahun ketika tindakan anak yang sebelumnya menyebabkan kelembutan ibu ditolak, diabaikan, atau bertemu dengan kecemasan dan rasa sakit. Bentuk-bentuk dari malevolence misalnya seperti
kenakalan, kekerasan, kekejaman, atau perilaku asosial atau antisosial. Yang kedua, ada nafsu atau lust, yaitu kecenderungan mengisolasi, yaitu tidak membutuhkan orang lain untuk kepuasannya. Nafsu mewujudkan dirinya sebagai perilaku autoerotis dan merupakan dinamisme yang sangat kuat pada masa remaja. Yang ketiga, ada keintiman atau intimacy, yang tumbuh dari kebutuhan dan kelembutan yang terjadi sebelumnya, tetapi lebih spesifik dari melibatkan hubungan interpersonal yang kuat antara dua orang yang statusnya sama. Keintiman cenderung menimbulkan cinta dari orang lain sehingga dapat mengurangi kecemasan dan kesepian. Kedua, personifikasi. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Hubungan yang memberi kepuasan akan membangkitkan image positif, sebaliknya jika melibatkan kecemasan akan membangkitkan image negatif. Misalnya, personifikasi yang dikembangkan oleh bayi mengenai ibunya adalah gambaran ibu baik atau good mother yang diperoleh dari pengalaman ibu menyusui dan merawatnya, sehingga menimbulkan kepuasan. Atau gambaran ibu buruk yaitu bad mother yang diperoleh dari pendekatan ibu yang menimbulkan kecemasan dan takut. Ketika bayi mulai membedakan dengan lingkungannya, mulai terbentuk personifikasi diri dan orang lain. Gambaran tentang diri sendiri yang berkembang adalah saya baik atau good me yang dikembangkan dari pengalaman mendapatkan hadiah atau rewards yang dimulai dengan hadiah kepuasan makan. Lalu juga personifikasi saya buruk atau bad me yang dikembangkan dari pengalaman kecemasan akibat perlakuan ibu atau pengalaman ditolak atau dihukum. Selanjutnya ada personifikasi ketiga, yaitu personifikasi bukan saya atau not me yang dikembangkan dari pengalaman kecemasan seperti kekerasan fisik atau mental. Not me menggambarkan aspek yang dipisahkan dari diri dan disertai dengan emosi yang mengerikan dan berbahaya. Not me tidak pernah diintegrasikan ke dalam kepribadian dan tetap dipertahankan sebagai sistem terpisah yang bagi orang normal kadang muncul dan dianggap mimpi buruk. Ketiga, sistem diri atau self-system. Sistem diri adalah pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Sistem ini mulai berkembang pada usia 12 hingga 18 bulan. Usia ketika anak mulai belajar tingkah laku mana yang berhubungan meningkatkan atau menurunkan kecemasan. Dampak dari sistem diri adalah orang akan berusaha mempertahankan diri melawan tegangan interpersonal, memakai operasi keamanan atau security operation, yaitu suatu proses yang bertujuan untuk mereduksi perasaan tidak aman atau perasaan akibat dari ancaman terhadap sistem diri. Beberapa macam sistem keamanan yang dipakai sejak usia bayi antara lain: 1. Disosiasi adalah mekanisme menolak impuls, keinginan dan kebutuhan muncul ke kesadaran. Disosiasi tidak hilang, tapi ditekan ke kesadaran dan mempengaruhi tingkah laku serta kepribadian. 2. Inatensi, yaitu memilih mana pengalaman yang akan diperhatikan dan yang tidak perlu diperhatikan. Yang ketiga, apati, dan pertahanan dengan tidur atau somnolent detachment, mirip dengan inatensi. Pada apatis, bayi tidak memilih objek mana yang harus diperhatikan, semuanya diserahkan pada pihak luar. Keempat, yaitu proses kognitif. Menurut Sullivan, proses atau pengalaman kognitif dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Pertama, prototaksis. Prototaksis yaitu rangkaian pengalaman yang terpisah-pisah yang dialami pada bayi, di mana arus kesadaran yaitu penginderaan, bayangan, dan perasaan mengalir ke dalam jiwa tanpa pengertian sebelum dan sesudah. Semua pengetahuan bayi adalah pengetahuan saat itu, di sini, dan sekarang. Kedua, ada parataksis yang terjadi sekitar awal tahun kedua saat bayi mulai mengenali persamaan-persamaan dan perbedaan peristiwa, yang disebut dengan pengalaman parataksis atau asosiasi. Yang ketiga adalah sintaksis, yaitu berpikir logis dan realistis menggunakan lambang-lambang yang diterima bersama-sama, khususnya bahasa, kata, bilangan.
Sullivan merumuskan tahap perkembangan kepribadian yang terdiri dari 7 tahapan, yaitu tahap pertama, masa bayi atau infansi, dimulai saat lahir hingga mulai berbicara, 0 sampai 18 bulan. Perhatian utama bayi adalah makan, sehingga objek pertama yang menjadi pusat perhatiannya adalah puting susu ibu yang kemudian menimbulkan paling tidak 3 image yang sesuai dengan pengalaman bayi dengan puting itu. Pertama, ada puting bagus atau good nipple, yaitu puting yang lembut, penuh kasih sayang, dan menjanjikan kepuasan fisik. Kedua, ada bukan puting atau not nipple, yaitu puting yang salah karena tidak mengeluarkan air susu. Dan yang ketiga, ada puting buruk, bad nipple, yaitu puting dari ibu yang cemas, tidak memberi kasih sayang dan kepuasan fisik. Ciri-ciri penting perkembangan pada masa bayi menurut Sullivan. 1. Timbulnya dinamisme apati, pertahanan tidur, disosiasi, dan inatensi. 2. Peralihan dari prototaksis ke pratataksis. 3. Organisasi personifikasi, baik personifikasi ibu maupun diri sendiri. 4. Organisasi pengalaman melalui belajar dan munculnya dasar-dasar sistem diri. 5. Diferensiasi tubuh bayi sendiri, mengenal dan memanipulasi tubuh. Keenam, belajar bahasa. Dimulai dengan bahasa autisme, yaitu bahasa privasi bayi yang hanya dimengerti oleh bayi itu sendiri. Ketujuh, belajar melakukan gerakan terkoordinasi, melibatkan mata, tangan, mulut, dan lain-lain. Tahap kedua, masa anak atau childhood. Dimulai saat bisa mengucap kata hingga butuh kawan bermain atau pada umur 1,5 sampai 4 tahun. Tahap masa anak dimulai dengan perkembangan bicara dan belajar berpikir sintaksis, serta perluasan kebutuhan untuk bergaul dengan kelompok sebaya. Anak mulai belajar menyembunyikan tingkah laku yang diyakininya bisa menimbulkan kecemasan atau hukuman, seperti dengan rasionalisasi, seperti memberi alasan palsu mengenai segala hal yang telah mereka kerjakan atau sedang mereka rencanakan. Mereka memiliki tampilan seolah-olah atau as if performance, yakni 1. Dramatisasi atau permainan peran menjadi seolah-olah orang dewasa. Anak-anak belajar mengidentifikasikan diri dengan orang tuanya. 2. Bergaya sibuk atau preoccupation, yaitu ketika anak belajar konsentrasi pada satu kegiatan yang membuat mereka bisa menghindari sesuatu yang menekan dirinya. 3. Transformasi jahat atau malevolent transformation, yaitu perasaan bahwa dirinya hidup di tengah-tengah musuh, sehingga hidupnya penuh rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan bahkan sampai tingkah laku yang paranoid. 4. Sublimasi tersadar atau unwitting sublimation, yaitu mengganti sesuatu atau aktivitas tak sadar atau unwitting yang dapat menimbulkan kecemasan dengan aktivitas yang lebih dapat diterima secara sosial. Masa anak ditandai dengan emosi yang mulai resiprokal atau memiliki timbal balik. Anak di samping menerima juga bisa memberi kasih sayang. Masa anak juga ditandai dengan alkulturasi yang cepat. Di samping menguasai bahasa, anak belajar pola kultural dalam kebersihan, latihan toilet, kebiasaan makan, dan harapan peran seksual. Tahap ketiga, masa remaja awal atau juvenile. Dimulai saat usia sekolah hingga berkeinginan bergaul secara intim. Umumnya terjadi pada umur 4 sampai 8 atau 10 tahun. Perkembangan penting dalam tahap ini adalah anak belajar kompetisi, kompromi, kerjasama, dan memahami makna perasaan kelompok. Tahap ini juga ditandai dengan munculnya konsepsi tentang orientasi hidup, suatu rumusan atau wawasan tentang 1. Kecenderungan atau kebutuhan untuk berintegrasi yang biasanya memberi ciri pada hubungan antar pribadinya. 2. Keadaan-keadaan yang cocok untuk pemuasan kebutuhan dan relatif bebas dari kecemasan. 3. Tujuan-tujuan jangka panjang yang untuk mencapainya orang perlu menangguhkan kesempatan-kesempatan kenikmatan, kepuasan jangka pendek. 4. Perkembangan negatif yang penting dalam tahap ini adalah prasangka atau stereotip, yaitu meniru atau memakai personifikasi mengenai orang atau kelompok orang yang diturunkan antar generasi.
Pengasingan atau ostracism adalah pengalaman anak diisolasi secara paksa, dikeluarkan atau diasingkan dari kelompok sebaya karena perbedaan sifat individual dengan kelompok. Penghinaan atau disparagement yang berarti meremehkan atau menjatuhkan orang lain, yang akan berpengaruh merusak hubungan interpersonal pada usia dewasa. Tahap keempat, masa pra-adolescent atau pra-adolescences. Dimulai saat mulai bergaul secara akrab hingga masa pubertas, umumnya pada umur 8 atau 10 sampai 12 tahun. Pre-adolescent ditandai oleh awal kemampuan bergaul akrab dengan orang lain bercirikan persamaan yang nyata dan saling memperhatikan. Mereka membutuhkan cum atau teman akrab dari jenis kelamin yang sama. Teman yang dapat menjadi tempat mencurahkan hati dan bersama-sama mencoba memahami dan memecahkan masalah hidup. Tahap pre-adolescent ditandai oleh beberapa fenomena berikut. 1. Orang tua masih penting, tapi mereka dinilai secara lebih realistik. 2. Mengalami cinta yang tidak mementingkan diri sendiri dan belum dirumitkan oleh nafsu seks. 3. Terlibat kerjasama untuk kebahagiaan bersama, tidak mementingkan diri sendiri. 4. Kolaborasi teman akrab. Jika tidak dipelajari pada tahap ini, akan membuat perkembangan kepribadian berikutnya akan terhambat. 5. Hubungan teman akrab dapat mengatasi atau menghilangkan pengaruh buruk atau masalah yang diperoleh dari perkembangan tahap sebelumnya. Tahap kelima, masa remaja awal atau early adolescences. Dimulai dari masa pubertas hingga pola aktivitas seksual yang mulai matang umumnya terjadi pada umur 12 sampai 16 tahun. Perubahan fisik usia pubertas mengembangkan hasrat seksual atau lust pada periode awal adolescent. Banyak problem yang muncul pada periode ini merefleksikan konflik antar 3 kebutuhan dasar. Yang pertama, keamanan atau rasa bebas dari kecemasan, keintiman atau pergaulan akrab dengan lawan jenis dan kepuasan seks. Kepuasan seksual bertentangan dengan operasi keamanan. Karena aktivitas genital pada usia ini terlarang pada banyak budaya sehingga menimbulkan perasaan berdosa, malu dan cemas. Keintiman bertentangan dengan keamanan karena mengubah keintiman dari sesama jenis menjadi keintiman dengan jenis kelamin pasangan akan menimbulkan perasaan takut, ragu-ragu, kehilangan harga diri yang semuanya akan meningkatkan kecemasan. Keintiman bertentangan dengan kepuasan seksual. Mereka kesulitan mengombinasikan intimasi dengan kepuasan seksual untuk diarahkan pada satu orang paling tidak karena 4 alasan. 1. Banyak adolesan yang melakukan sublimasi terhadap dorongan genitalnya untuk mencegah penggabungan dorongan seks dengan intimasi. 2. Dorongan genital yang sangat kuat dapat dipuaskan melalui masturbasi atau hubungan seks tanpa intimasi. 3. Masyarakat membagi objek seksual menjadi 2, baik dan buruk, sedang remaja selalu memandang baik. 4. Alasan kultural, orang tua, guru, dan otoritas lainnya melarang keintiman dengan seks yang sama karena takut terjadi homoseksualitas. Namun mereka juga melarang intimasi dengan lawan jenis karena takut dengan penyakit menular seksual, kehamilan, atau kawin dini. Tahap ke-6, masa adolesen akhir atau late adolescences. Dimulai dengan kemantapan seks hingga tanggung jawab sosial, umumnya terjadi pada umur 16 tahun sampai awal 20-an. Tahap ini ditandai dengan pemantapan hubungan cinta dengan satu pasangan. Tapi, menurut Sullivan, perkembangan luar biasa tinggi dalam hubungan cinta dengan orang lain bukan tujuan utama dalam kehidupan, namun sekedar sumber utama kepuasan hidup. Jika orang masuk pada tahap ini dengan inflasi sistem self, menghadapi kecemasan di banyak aspek kehidupan, mereka bisa mengalami beberapa masalah seperti personifikasi yang tidak tepat atau inaccurate personification, dan berbagai jenis keterbatasan hidup atau restrictions of living yang meliputi pandangan tidak realistik mengenai diri sendiri, pandangan mengenai orang lain yang stereotip, serta tingkah laku menolak kecemasan yang merusak kebebasan seseorang. Pencapaian akhir tahap ini adalah self-respect, yang menjadi syarat untuk menghargai orang lain. Tahap ke-7, kedewasaan atau maturity. Setiap kesuksesan perkembangan pada tahap sebelumnya akan berperan penting pada tahap ini. Jadi, pada tahap ini,
Orang yang sudah dewasa hendaknya sudah belajar memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang penting seperti bekerja sama dan berkompetisi dengan orang lain, mempertahankan hubungan dengan orang lain yang memberi kepuasan intimasi, dan seksual juga dapat berfungsi secara efektif di masyarakat tempat dia berada. Selanjutnya adalah aplikasi teori-teori Sullivan. Pertama, psikopatologi, yaitu cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang penyakit mental, tekanan mental, gangguan mental, dan perilaku abnormal atau perilaku maladaptif. Istilah ini paling sering digunakan dalam psikiatri di mana patologi mengacu pada proses penyakit. Penyebab dari psikopatologi adalah hubungan interpersonal yang patogen atau hubungan yang dapat menimbulkan penyakit. Contohnya adalah tidak cukupnya kelembutan orang tua selama masa kanak-kanak, terlalu banyak kecemasan pada masa bayi, masalah pada remaja awal misalnya, masalah hubungan pertemanan, dan lain-lain. Bagi Sullivan, semua gangguan mental harus dipahami sebagai pola perilaku yang tidak memadai atau tidak tepat dan tidak pantas dalam hubungan antar pribadi. Di sini terdapat varietas psikopatologi. Menurut Sullivan, kepentingan klinis menyangkut dua klasifikasi standar, yaitu neurosis obsesif kompulsif dan skizofrenia. Neurosa obsesif kompulsif merupakan suatu gangguan jiwa dengan ciri khas adanya obsesi yang melekat hingga sering tidak dikehendaki, serta adanya impuls untuk melakukan kompulsi atau perbuatan yang tidak rasional, stereotips, dan ritualistis. Biasanya, obsesif kompulsif diyakini sebagai pola tingkah laku untuk usaha mengatasi rasa takut atau kecemasan yang berlebihan atau meredakan dan menghilangkan perasaan bersalah. Lalu, kalau skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini mengakibatkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, ucapan tidak teratur, kekacauan berpikir, dan perubahan tingkah laku. Bagi Sullivan, skizofrenia mewakili kembalinya ke bentuk awal fungsi mental dalam upaya menangkal kecemasan yang intens. Yang kedua yaitu psikoterapi. Karena Sullivan percaya bahwa gangguan psikis tumbuh dari kesulitan interpersonal, Sullivan mendasarkan prosedur terapisnya pada upaya untuk meningkatkan hubungan pasien dengan orang lain. Untuk memfasilitasi proses ini, terapis berfungsi sebagai pengamat partisipan, menjadi bagian dari hubungan interpersonal, tatap muka dengan pasien dan memberikan pasien kesempatan untuk menjalin komunikasi sintaksis dengan orang lain. Terdapat tahapan psikoterapi. Pada tahap pertama, yaitu permulaan formal, di mana pasien pertama kali bertemu psikiater dan memberikan beberapa penjelasan untuk memasuki terapi. Tahap kedua, yaitu pengamatan. Terjadi ketika psikiater telah membentuk pemikiran yang cukup tentang mengapa pasien membutuhkan bantuan profesional. Periode ini umumnya memakan waktu 7,5 sampai 15 jam dan terdiri dari penyelidikan yang tidak terstruktur tentang riwayat hidup pasien. Pengamatan ini diakhiri dengan pernyataan singkat tentang apa yang telah dipelajari terapis tentang pasien, di mana pasien biasanya setuju bahwa beberapa masalah signifikan telah muncul yang layak untuk diteliti lebih lanjut. Tahap ketiga yaitu pertanyaan terperinci. Banyak pasien mencoba mengurangi kecemasan dengan membuat pernyataan yang dirancang untuk menyenangkan atau mengesankan terapis, dengan merasionalisasi atau mengabaikan kegagalan dan rasa malu mereka, atau dengan melebih-lebihkan keberhasilan mereka. Oleh karena itu, di sini terapis menyelidiki aspek-aspek penting dari riwayat perkembangan pasien, termasuk masalah-masalah seperti toilet training, pengalaman sekolah, hubungan seksual, dan cara menghindari kecemasan. Tahap terakhir yaitu pemberhentian, meliputi beberapa langkah utama yaitu pernyataan formal yang singkat tentang apa yang telah dipelajari terapis selama pengobatan, resep untuk tindakan yang harus diambil atau dihindari oleh pasien, penilaian formal pasien, dan kemungkinan masa depan dalam hidup. Ketiga, interpretasi mimpi menurut Sullivan. Sullivan tidak menganggap mimpi sebagai sumber informasi yang kaya tentang kepribadian. Dia mengkritik interpretasi yang dirancang untuk menggali semacam konten laten sebagai upaya sia-sia untuk menerjemahkan simbologi pribadi menjadi pengalaman yang dapat dikomunikasikan. Sullivan membatasi penafsiran mimpi untuk merefleksikan kembali aspek-aspek penting dengan tujuan merangsang alur pemikiran pasien. Yang keempat, perlawanan dan transferensi.
Sullivan telah menyimpulkan bahwa sistem diri secara aktif menentang tujuan terapi. Tapi dia menafsirkan ini sebagai upaya untuk mengurangi kecemasan, bukan sebagai upaya untuk menjaga impuls ilegal. Sullivan menentang penggunaan transferensi yang ia anggap sebagai persepsi interpersonal yang keliru lainnya yang harus dipelajari pasien untuk ditinggalkan. Yang terpenting, Sullivan menekankan kesulitan melakukan psikoterapi dengan cara yang efektif. Dan yang terakhir, psikoterapi dan reformasi sosial. Seperti Fromm, Sullivan membahas aplikasi sosial seperti teori kepribadian seperti ketegangan dunia, pertahanan nasional, dan propaganda dan sensor. Namun, kematiannya yang terlalu cepat menghalanginya untuk membuat atau mencurahkan lebih dari beberapa artikel untuk bidang ini. Walaupun teori Sullivan ini dinilai cukup komprehensif, namun hal ini tetap mengundang berbagai kritik. Di antaranya adalah, pertama, tulisan-tulisan Sullivan dinilai lebih sulit daripada teori manapun yang dibahas sejauh ini, kecuali Young dan beberapa teori Freudian. Bahasanya menjadi penghalang cukup besar bagi pembaca. Kedua, Sullivan mengabaikan kesamaan antara konsep-konsep seperti operasi kesamaan dengan mekanisme pertahanan, sistem diri dan gaya hidup, dan lain-lain. Ketiga, Sullivan mendapatkan kritikan karena mengaitkan pembentukan sistem diri, terutama dengan penilaian orang lain yang signifikan, mengabaikan distorsi atau hal yang disebabkan oleh kesalahan persepsi dan kognisi yang salah. Keempat, teori Sullivan belum menghasilkan banyak penelitian empiris. Kelima, pendekatan Sullivan tentang mimpi tampaknya dangkal dan tidak meyakinkan. Selain kritik, teori interpersonal Sullivan juga cukup memberikan kontribusi, yaitu pertama, kontribusi terbesar Sullivan menyangkut pemahaman dan pengobatan skizofrenia. Kedua, Sullivan merupakan orang pertama yang menawarkan interpretasi psikodinamik yang meyakinkan gangguan ini. Ketiga, Sullivan mencurahkan perhatiannya pada pengembangan kepribadian dan penekanannya pada masa remaja. Keempat, konsepsi kecemasan Sullivan lebih unggul daripada teori Adler. Nah, itu dia penjelasan mengenai teori dari Sullivan. Semoga penjelasan dari kelompok kami bermanfaat bagi kalian yang menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.